time is it? Atau pukul berapa ya sekarang? Kalau ada yang tanya pukul berapa sekarang, akan langsung kalian jawab dengan mudah ya. Tapi kalau pertanyaannya menjadi what time is it? Mungkin sebagian dari kalian akan mudah menjawabnya. Namun mungkin masih ada beberapa yang bingung, bukan? Bagaimana sih menjelaskan dan menyebutkan keterangan waktu atau pukul dalam bahasa Inggris? Nah, kalian berada di channel yang tepat ya. Kalian di sini akan belajar cara mengungkapkan waktu dengan berbagai cara, yaitu ada 6 cara ya. Yang cara pertama menyebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu, kemudian menitnya. Misalkan ini kan jam 6, kalau dalam bahasa Indonesia jam 6 lebih 10 ya. Dalam bahasa Inggris bisa kita ucapkan 6:10. Kemudian jam 7 lebih 30, 7:30. Jam 9 lebih 35, 9:35. Jam 10 lebih 8 menit, 10:08. Nah, begitu ya. What time is it? Contoh, it's 12:20, berarti ini jam 12 lebih 20. Biasanya juga bisa digunakan saat meminta seseorang untuk mengingatkan Anda jika jam sudah menunjukkan waktu tertentu, misalkan ya. Aina, can you remind me to go to the meeting at 8:25? I'm afraid I'll be late. Aina, bisakah kau mengingatkan aku untuk pergi ke meeting saat jam 8 lebih 25 menit? Aku takut kalau telat. Nah, gitu ya contohnya. Kemudian cara kedua yang bisa kalian ungkapkan, menyebutkan menitnya dahulu. Ini yang sering kita lihat ya. Kemudian baru jamnya. Jangan lupa kalau misalkan lebih, kita pakai kata pas. Menitnya dulu, baru jamnya ya. Kalau tadi cara pertama kan jam terus menit. Nah, ini contohnya ya. Jam 6 lebih 5 menit. Kalian menitnya dulu. 5 past 6. Jam 6 lebih 5 menit. Jam 8 lebih 20, 20 past 8. Jam 10 lebih 25, 25 past 10. Jam 10 lebih 25 menit. Itu cara kedua. Contohnya ya, dalam kalimat ya. Myra, I'm so sorry. It's 20 past 3 already, but I'm still far from your place. I'm so sorry I'm late. Myra, aku minta maaf. Ini sudah jam 3 lebih 20, tetapi aku masih jauh dari tempat atau rumahmu. Aku minta maaf ya, aku telat. Tuh contohnya ya. Cara ketiga. Yang pertama, kita kalau menyatakan kurang ya, kalau tadi kan lebih, sekarang kalau misalkan menitnya dari 31 sampai 59, kita tidak pakai lebih lagi, tetapi kurang. Contohnya ya, misalkan dalam bahasa Indonesia kan jam 6.35, itu kan pukul 7 kurang 25 menit ya. Dalam bahasa Inggris, nah misalkan ini, jam 7 lebih 35 menit. Atau dalam bahasa Indonesianya kan jam 8 kurang 25 menit. Maka kurangnya dulu, kurang berapa? 25, 25, kurang, baru jamnya. Jadi dari belakang bacanya. Jam 8 kurang 25 menit. Ini jam 7 lebih 50. Atau jam 8 kurang 10 menit. 10 to 8. Jam 8 kurang 10 menit. Misalkan ini jam 11 lebih 45 menit. Atau biasa dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jam 12 kurang 15 menit. Berarti kan 15 to 12. 12, jam 12 kurang 15 menit. Seperti itu. Contohnya dalam kalimat nih misalkan ya. You can get there in 15 minutes, so you must go at 15 to 11 to get there on time.
kamu bisa pergi ke sana dalam waktu 15 menit. Jadi, kalian harus pergi pada jam 11 kurang 15 menit untuk sampai tepat waktu. Itu artinya ya. Cara keempat. Nah, ini. Itu biasanya kalau kita lebihnya 30 menit atau lewat setengah jam, kita pakai half past ya. Misalkan ini, jam 5 lebih 30 menit atau setengah 6 ya. Pukul 5 lewat 30 menit, jadi half past 5. 5 lebih setengah jam atau 30 menit. Half past 6, jam 6 lebih 30 menit. Half past 12, jam 12 lebih 30 menit atau setengah jam ya. Ini half past 8, jam 8 lebih 30 menit. Nah, begitu. Bila menunjukkan kurang seperempat, maka kita pakainya a quarter ya. Bisa 15 menit, bisa quarter. Misalkan ini. Jam 4 kurang seperempat atau pukul 4 kurang 15 menit. Jam 8 lebih 45 atau jam 9 kurang 15 menit. A quarter to 9. Bila jamnya lebih, misalkan lebih seperempat atau lebih 15 menit, pakainya a quarter past. Kalau kurang a quarter to, kalau lebih pakainya a quarter past. Jam 2 lebih 15, a quarter past 2. Pukul 2 lewat 15 menit. Gitu. Nah, ini cara kelima. Jadi cara keempat ya. Ini menunjukkan pukul yang tepat. Sharp, exactly. Misalkan nih ya, jam 9 tepat. It's exactly 9 o'clock. It's 4 o'clock sharp. Atau biasa kita juga biasa menulisnya it is 6 o'clock. O'clock itu singkatan dari off the clock. Ya, oke. Kemudian dengan ini contohnya, the test start at 4 o'clock sharp and you must arrive 15 minutes before the test begin or else you won't be allowed to join the test. Understood? Tes mulai jam 4 tepat dan kalian harus tiba 15 menit sebelum tes dimulai atau kalian tidak diizinkan mengikuti tes. Dimengerti? Itu contohnya ada kalimat. Nah, ini cara keenam juga yang sering kita gunakan ya, menggunakan AM dan PM pada bahasa Inggris. Apa sih AM itu? Ini bahasa Latinnya antemeridium ya. Waktu antara pukul 00 tengah malam sampai jam 12 siang. Jadi antara jam 00 tengah malam sampai tengah siang. Kemudian kalau PM, post meridium, waktu antara 12 siang sampai 12 malam. Nah, ini contohnya ya. Penjelasan penjabaran tadi. Kalau tadi separuh itu half, seperempat, quarter ya. Ini tadi lebih ya, jam 3 lebih seperempat kan, berarti 15 minutes past 3 ya. Atau a quarter past 3. Nah, ini kalau yang ini kan jam 4, jam 3 lebih 30 menit, 30 minutes past 3. Jam 3 lebih dari 30 menit. Kalau yang ini jam 4 kurang 15 menit ya. Nah, ini AM tadi apa AM? AM itu antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Gitu ya. Contohnya nih. It's 1:35 AM, berarti menunjukkan jam 1 pagi lewat 35 menit. It's 2:15 PM, berarti menunjukkan jam 2 siang lewat 15 menit. Contohnya ini ya. The Robert family house get robbed at 2:15 AM, said the local police. Rumah keluarga Robert dirampok pada jam 2 pagi lewat 15 menit, kata polisi setempat.
Atau bisa juga kita nulisnya seperti ini. The Robert family house get robbed at the 2:15 in the morning, said the local police. Kita tidak mau pakai AM, kita pakai keterangannya in the morning ya. Rumah keluarga Robert dirampok pada jam 2 pagi lewat 15 menit, kata polisi. Ini lanjutan dari penjelasan tadi, reviewnya. Nah, ini kalau jarum panjangnya ada di sebelah sini itu pas. Kalau jarum panjangnya sebelah sini itu to, kurang. Nah, sekarang ini pukul berapa? Gini menulisnya dengan apa ya? Cara membacanya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, semoga paham dan mudah dimengerti ya. Terima kasih. Bye-bye.